Baik, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang pembinaan kesadaran bela negara, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Bapak Letnan 1 Bapak Sutarko. Kepada Bapak disilakan. Oh ya, sebelumnya kepada Cama dan Cami, dari tadi pemateri menyampaikan materi sepertinya tidak ada yang mencatat. Sekarang mohon keluarkan alat tulisnya, buku dan pulpennya. Nanti jika ada pertanyaan, kalian nggak bisa jawab. Dan juga nanti jika ada yang ingin bertanya, silahkan kepada pemateri. Perhatian untuk Cama dan Cami, sudah ada alat tulis dan kertas atau bukunya? Sudah diambil semua? Baiklah, kita akan memulai materinya, jadi harap disimak dengan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo, yang seharusnya materi ini beliau yang menyampaikan. Akan tetapi beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan bersama Forkopimda. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf. Belum kita awali materi kesadaran bela negara ini, atau sering kita sebut wasbang, itu hampir sama ya, wawasan kebangsaan. Baiklah, yang pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan kami menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepada adik-adik kami, yaitu adik-adik semester pertama Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setio Muara Bungo. Betul ini semester pertama? Berikutnya, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Sutarko. Nah, Sutarko itu kemungkinan banyak yang sudah tahu, marga O. Marga O berarti orang seberang. Pangkat Letnan 1 Infanteri. Asal saya kelahiran di Jawa Tengah, dipersempit Purworejo, dipersempit lagi Kutoarjo. Mungkin ada yang orang dari Kutoarjo, itu ke selatan lagi di Ketawang, Gerabak. Nah, itu dekat dengan Laut Kidul. Tapi saya bukan warga Nyai Roro Kidul, ya. Saya warga Indonesia asli. Nah. Jabatan Perwira Seksi Logistik di Kodim 0416 Bungo Tebo.
Kalau jabatan lama saya Komandan Unit Intel, baru beberapa hari ini saya bergeser ke perwira seksi logistik. Suku bangsa Jawa, status kawin K3. Tahu K3? Nah, kalau K3 itu di bahasa kami, itu anak 3. Nah, status kawin anak 3. Ya. Bukan kawin 3. Status kawin anak 3. Istri 1 untuk selamanya. Nah, itu. Anak yang pertama yaitu sudah mentas, istilah kami, sudah bekerja di Kumham, di Lapas Muara Tebo. Yang kedua juga sudah memisahkan diri, yaitu jauh sekarang, di Ternate sana, di Kejagung, Kejaksaan Ternate, di Pulau Taliabu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu kuliah di Unja, Fakultas Hukum, masuk semester 7. Sekarang magang di Pengadilan Muara Tebo, di Pengadilan Negeri Muara Tebo. Itu mengenai anak. Ya. Istri saya statusnya guru di IAI Tebo, guru hukum syariah. Ya. Nama Yuli Astuti, SHMH. Saya udah ngerti itu Pak, SHMH itu apa. Nah, kalau kami itu kan sekolahnya kan di bawah ini Bu, di bawah Kencur dulu. Ya. SD, SMP, SMA, secapa. Nah itu entah S berapa kami. Nah, mungkin sudah melebihi SHMH tadi. Nah. Pendidikan saya SD tahun 1980 tamatnya. Masuk tahun 74, 80 tamat. SMP tamat tahun 1983. Ya. SGO, ya, melanjutkan saya di SGO karena saya dulu senang olahraga. Ya. Di SGO PGRI Kota Bumi. Tahun 1986 saya tamat. Saat itu juga saya mendaftar tentara. Alhamdulillah lulus sampai sekarang. Riwayat jabatan. Ya. Danton SMB Kima Korem 042 Garuda Putih tahun 2018. Sudah itu Pak Sandi Kodim. Pak Sandi Kodim kita ini tahun 2019. Ya. Pak Sandi. Jadi gerakannya selalu disandi, pakai isyarat. Selanjutnya, lepas dari Pak Sandi dan unit Intel Kodim. Nah, lepas dari dan unit, Pasi Intel Kodim. Pengalaman penugasan hanya 2 kali operasi ke luar negeri sekarang. Ke timur-timur. Sekarang sudah luar negeri, tinggal kenangan. Nah, itu. Terakhir saya itu jajak pendapat mulai dari pendaftaran sampai pengumuman. Nah, akhirnya dinyatakan kita kalah. Jajak pendapat kita kalah. Nah, sudah kami ditarik mundur semua. Karena saat itu waktu jajak pendapat, banyak tentara luar negeri, tentara Australia, tentara India. Begitu hebatnya di timur-timur waktu itu. Ya. Kami pulang, akhirnya masuk satuan lagi, dan akhirnya tugas kemari.
Baik, dari perkenalan kami ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kamu yang nanya anak kedua masih bujang apa gimana kan itu? Hah? Iyo. Siapa tahu kamu dinas di Tali Abu sana ketemu kan? Nah. Baik ya, kalau tidak ada, ya sekarang kita lanjutkan. Ya, next. Nah, inilah judulnya wawasan kebangsaan atau bela negara. Negara kita, ya, kemerdekaan negara kita itu hasil dari perjuangan kita sendiri, bukan hadiah dari negara luar atau negara penjajah. Kalau kita lihat sejarah perjuangan mulai dari abad 15 ya. Abad 15 bangsa Portugis masuk ke Indonesia, yaitu di Jakarta. Abad ke-16 Belanda masuk. Kita paling lama dijajah oleh Belanda, 3,5 abad, ditambah oleh Jepang. Jepang 3,5 tahun. Itulah sejarahnya kita merebut kemerdekaan. Pada saat itu kita masih sistem perjuangannya bersifat kedaerahan. Ya, naik. Nah, ya, sejarah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, itu pada zamannya dulu paling jaya dia, menguasai Pulau Madagaskar. Ya. Itu dari Indonesia, Thailand, termasuk Filipina. Itu kalau menurut cerita sejarah, itu masih masuk wilayah kita dalam zaman Majapahit. Next. Next. Puncak kejayaan, ya. Puncak kejayaan Majapahit ini berada pada abad ke-14. Ya. Menurut sejarah. Ya. Menguasai dari Thailand sampai Papua Nugini, termasuk timur-timur tadi yang saya ceritakan, dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa. Strategis penguasaan wilayahnya melalui diplomasi dan persekutuan, merangkul kerajaan-kerajaan kecil di Asia Tenggara. Kehancuran Majapahit diakibatkan oleh konflik suksesi kepemimpinan. Ya. Jadi hancurnya Majapahit itu karena suksesi kepemimpinan. Begitu juga sekarang, ya. Sekarang juga kalau suksesi kepemimpinan tidak pas, maka pemerintahan kita akan goyang. Next. Bangsa Indonesia adalah kumpulan dari 500 suku bangsa dengan 1025 tapak kebudayaan. Jadi bangsa kita ini terdiri dari 500 atau 500 lebih suku bangsa. Kebudayaannya berapa? Kebudayaannya terdiri dari 1025 tapak kebudayaan. Yang mendiami sekitar 17.504 pulau di wilayah Republik Indonesia. Dari Sabang sampai ke Merauke. Negara Republik Indonesia yang luasnya. Nah, ini luas negara kita ya. Luas negara kita 1.922.570 kilometer persegi. Nah, tapi kalau saya suruh ngitung itu ya bingung juga itu, ya. Macam mana luasnya?
Yang jelas kalau kami tahunya dari sejarah, dari Sabang Merauke, dari Aceh sampai ke Papua. Next. Sini mewujudkan kesepakatan, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenanggungan. Ya. Selama 20 tahun, energi dan kesadaran tekad bersatu. Jadi selama kurun waktu 20 tahun, kita menyatukan, ya, menyatukan visi atau kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenanggungan atau seperjuangan, yaitu tahun 1908 sampai tahun 1928. Zamannya Budi Utomo sampai ke lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, next. Mewujudkan persatuan satu tanah air. Ya. Jadi kita mewujudkan persatuan. Pak Propos santai wae. Yo, santai aja. Nah, jangan dibawa tegang. Slow. Kalau ada tempat duduk, duduk. Kita ada saatnya santai, ada saatnya serius. Kenapa? Kalau saya bawa serius, nanti nggak nyambung pelajaran ini. Ya, belajar apapun kalau serius, melotot, nanti kayak ikan asin gitu. Hah? Nah, sudah itu ditanya, tahu, belas, jelas, belas jawabnya. Nah, itu satu bangsa, ya. Satu bangsa. Bangsa itu kan kita ya, rakyatnya. Ya. Jadi disatukan dari bermacam-macam suku bangsa. Nah, dari Aceh, ada Medan, ada Padang. Nah, itu sampai ke Papua sana. Disatukan. Satu bahasa. Nah, satu bahasa disatukan dari beberapa bahasa daerah disatukan menjadi satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Empat, nasionalisme. Jadi kita harus sifatnya juga disatukan, nasional. Ya. Bersamaan, rasa ingin merdeka. Nah, dari nasional, kebersamaan, intinya menjadi satu, rasa ingin merdeka. Mempunyai niat untuk mengusir penjajah pada saat itu. Selama kurun waktu 20 tahun. Next. Bangsa Indonesia lahir dari persamaan kebangsaan Indonesia, kehendak untuk hidup bersatu di tanah air Indonesia sebagai satu bangsa, bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita kebangsaan. Cita-citanya pada saat itu apa? Yaitu merdeka, ya, lepas dari belenggu penjajahan, ya, lepas dari penekanan penjajah pada saat itu. Jadi mereka mempunyai niat bersatu bersama-sama untuk mengusir penjajah. Next. Hendak untuk hidup bersatu di tanah air Indonesia sebagai satu bangsa. Next. Disatukan oleh ideologi Pancasila. Nah, siapa yang belum tahu Pancasila? Ini masih ngelotok-ngelotoknya adik-adik ini. Karena baru jebol dari SMA. Ya. Coba Pak Propos, sila pertama apa?
Tuh, ya. Kita santai. Tapi kita harus nyambung. Sila kedua. Ada yang mengerti? Silakan berdiri. Ayo. Jangan malu-malu. Waduh. Atau tidak ada yang hafal Pak mungkin Pak. Ya. Oke ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sudah 36 tahun lepas dari SGO. Tapi sedikit-sedikit saya masih hafal. Sila ketiga, yang tahu? Persatuan Indonesia, ya. Dilanjutkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh. Sila kelima. Jadi sekarang ini ya, sering kita dengar orang menuntut keadilan-keadilan. Katanya dalam Pancasila ada keadilan sosial. Tapi kalau menurut saya, keadilan sosial itu adil menurut jasanya. Adil menurut jasa. Tidak mungkin gaji seorang bangunan sama dengan gaji seorang bupati. Karena jasa seorang bangunan, kita kan sudah bisa mengukur. Nah, dengan jasa seorang bupati atau pegawai lain. Kadang di luar yang kita dengar gitu, wah Pak, tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Nah, itu kadang yang kita dengar. Tapi kalau menurut saya, keadilan ini ya menurut jasa. Next. Ini ya. Selama 300 tahun kita dijajah oleh Belanda. Itu masih bersifat kedaerahan. Masih bersifat kedaerahan selama 30 tahun. Pada tahun 1908, tadi sudah saya singgung, ya. Disitulah lahir kebangkitan nasional yang dipimpin oleh Budi Utomo, ya, pergerakan Budi Utomo atau Bung Tomo. Nah, itulah lahir tahun 1908. Selama 20 tahun ini sampai tahun 1928. Itu para tokoh-tokoh kita, para pemimpin-pemimpin bangsa menyatukan persepsi tadi, ya, menyatukan kesamaan bangsa, bahasa, nasional, dan bertujuan untuk mengusir penjajah. Pada tahun 1928 itulah lahir Sumpah Pemuda. Ya. Yang tahu Sumpah Pemuda? Ya, berdiri. Ojo sini. Ayo. Siapa orang Jawa? Yang orang Jawa siapa? Berdiri. Berdiri. Kalian ini kan masuk mahasiswa. Ya. Jangan malu-malu. Ya. Kalau kita malu, dalam belajar kita malu, akhirnya kita tertinggal. Ya. Saya tidak menggurui, ya. Saya tidak dan bukan lebih pintar daripada adik-adik, dan saya tidak lebih pintar daripada saudara-saudara yang di sini, abang-abang yang di sini, ibu-ibu yang di sini. Tapi saya hanya mengingatkan, ya. Saya hanya mengingatkan. Ayo, yang tahu Sumpah Pemuda. Biar kita tahu wawasan bela negara itu. Bela negara itu kan wawasan kebangsaan. Oke, ya. Kalau gitu nggak usah tegang, biar saya pancing dulu, ya. Sumpah Pemuda yang pertama
kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu. Nah, itu. Dua. Yang ketiga. Tepuk tangan dulu. Ya, 90 nilainya. Ya. Jadi itu isi Sumpah Pemuda. Ya. Berbangsa, berbahasa, dan bertanah air. Semuanya Indonesia. Jangan ada lagi membeda-bedakan. Ya. Nah, karena kemarin sempat yang tahun berapa ya? Reformasi 98. Wah, itu udah yang pribumi lah, yang inilah. Saya waktu itu di Lampung. Ya. Jadi termasuk Cina-Cina WNI itu susah Pak dibuatnya. Mobil-mobil mereka, aset mereka banyak dititipkan ke batalion kami. Ya karena pribumi tidak mau mengakui adanya Cina. Walaupun Cina itu sudah WNI. Waktu itu pokoknya serem lah. Di mana-mana asap, bakar-membakar. Ya, jadi alhamdulillah sudah bisa kondusif lagi. Ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, dan bahasa. Ya. Agama, memang agama berbeda, tapi tujuannya sama. Ya. Agama Nasrani punya Tuhan, kita Islam punya Tuhan. Begitu juga Buddha, Hindu. Perbedaan untuk menuju kesamaan. Next. Dekadensi, ya. Pengamalan Pancasila. Ini tantangan kita ya, berbangsa dan bernegara. Yang pertama dekadensi. Dekadensi itu sudah mulai menurun pengamalan Pancasila. Nah, ini entah bahasa apa ya. Yang jelas kalau bahasa Jawa itu kayaknya ini pengamalan Pancasila itu sudah mulai menurun, berkurang. Sudah. Jadi kami mengharapkan kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di depan saya ini, tentang pengamalan Pancasila itu jangan sampai merosot. Karena Pancasila itu sumber dari segala hukum di Indonesia ini, berdasarkan Pancasila. Mau hukum Islam, itu di Pancasila sudah ada, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama tadi, ya, itu sudah ada di situ semua. Ambivalensi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sudah banyak sudah banyak menentang dengan Undang-Undang Dasar 45. Sudah banyak yang tidak memakainya. Jadi kami mengharapkan kepada para mahasiswa, mahasiswi, agar kalau kita mau melaksanakan kegiatan, itu lihat dulu latar belakangnya. Ya. Sesuai nggak dengan Pancasila? Sesuai nggak dengan Undang-Undang Dasar 45? Istilahnya kalau kita sholat, itu kiblatnya. Ya. Kita kiblat sholat menghadap Ka'bah. Nah, itu pula kita, kegiatan kita ini harus acu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, retaknya NKRI, ya. Retaknya NKRI sekarang sudah kita lihat, ya, sudah nyata. Ya. Di mana-mana timbul pergolakan, ya. Gara-gara isu sedikit
sudah rame. Nah, kita kalau ada isu yang sekiranya bakal membuat gaduh, tidak usah kita lanjutkan. Ya, cukup kita telan sendiri. Tapi yang menimbulkan itu bukan kita. Nah, contoh sekarang. Nah, iya, ini paling bahaya. Paling bahaya. Android ini paling bahaya. Kejadian tahun kemarin di sepenggal lintas, kan perang dusun. Gara-gara ini medsos. Ya, gara-gara medsos. Jadi jangan salah guna. Kalau memang tidak perlu, jangan di-share. Ini yang akan membunuh kita sendiri. Memang ini kecanggihan zaman, kecanggihan teknologi. Tapi ini bisa membunuh kita sendiri. Jangan di-share kalau memang tidak penting. Kalau sekiranya akan membuat keributan, tidak usah di-share. Kalau ada berita yang negatif, kita punya grup, otomatis adik-adik ini dari beberapa SMA, itu jelas punya grup di SMA-nya. Sebarkan saja ke satu grup. Itu udah tahu semua, seluruh Bungo tahu semua. Nah, cerita sana, cerita sini. Melemahnya nilai-nilai kebinekaan tunggal ika. Ya. Nah, itu tadi sudah kita singgung. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Ya. Kebudayaan dari bermacam-macam kebudayaan kita. Nah. Kita dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam bahasa, itu disatukan dalam bahasa Indonesia. Kita bukan tidak boleh bahasa daerah. Boleh. Boleh, bahasa daerah boleh. Tapi pada tempatnya. Nah, pada tempatnya. Ya kalau kita kumpulan orang Bungo semua, kita mau pakai bahasa Indonesia. Ah, nanti apa? Kata orang, ya awak ko. Baru baca bahasa Indonesia dikit. Landak galak lagi bahasa dusun. Nah, itu kesannya. Jadi kita bisa menempatkan, ya, menempatkan bahasa itu, bisa menempatkan diri kita. Sini letaknya NKRI. Ya. Sekarang saya akan bertanya, menurut para siswa sekalian, bagaimana keadaan sekarang? Sudah mulai retakkah? Nah, ya. Karena tadi masih timbulnya perbedaan-perbedaan. Untuk itu kita menghilangkan perbedaannya supaya kita tidak retak. Ya. Kalau sudah retak nanti akhirnya disintegrasi, ingin memisahkan diri. Nah, kalau sudah timbul ingin memisahkan diri, Jawa, ada negara Lampung, ada negara Bungo. Nah, itu nanti kalau sudah disintegrasi. Tapi di sini kita tidak mengharapkan, ya. Kita menyatukan negara NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, konflik horizontal atau SARA. Ya. Nah, SARA ini menyangkut agama. Ya. Nah, SARA menyangkut agama atau aliran kepercayaan. Di sini sekarang sedang isunya teroris, ya. Teroris. Nah, kemarin itu di Tebo, di Rambahan. Ada yang orang Tebo? Ada. Coba nunjuk. Tahu Rambahan? Berapa orang kemarin yang ditangkap? 3. Dulu yang ditembak di Pekanbaru?
Orang Rambahan juga kan? Nah, itu. Jadi adik-adik kalau ya mendengar atau melihat ya, pelaku teroris atau kejahatan-kejahatan teroris, ya laporkan. Ya. Laporkan dengan yang berwajib. Jangan sampai nanti adik-adik diam-diam karena takut, ujung-ujungnya pelaku teroris bersahabat dengan adik-adik terus. Nah, di situ nama adik-adik tercatat juga. Ujungnya berangkat ke Jakarta. Sampaikan. Nggak mungkin orang Rambahan kemarin tetangganya nggak tahu, nggak mungkin. Saya kemarin masih jadi dan unit Intel. Jadi sibuk saya. Jam 1 malam ke sana. Mencari data. Alhamdulillah dapat. Ya mudah-mudahan untuk di Muara Bungo ini aman dan kondusif walaupun napiter itu ada. Ya. Ada beberapa napiter yang sudah dikembalikan ke masyarakat. Tetapi kita juga tidak boleh ya memojokkan napiter. Ya. Kita berkawan karena dia sudah melaksanakan masa tahanan. Kita berkawan. Nah, bila perlu kita kasih masukan tentang wawasan kebangsaan. Ya. Konflik vertikal, separatis, pemberontak. Nah, pemberontak itu di Poso, ya, yang paling keras di Poso. Kelompoknya Santoso CS. Terus kemarin Santoso sudah meninggal. Ada lagi itu ketua kelompoknya itu. Nah, jadi di Poso itu banyak teroris. Karena apa? Ya karena sesuai dengan daerahnya, pegunungan. Ya. Pegunungan, masyarakatnya juga sedikit. Next. Nilai kebinekaan tunggal-ikaan. Gagal memaknai perbedaan. Etnis, suku, agama, budaya. Maka timbullah konflik. Kalau kita gagal mempengaruhi ya, mempengaruhi kebinekaan tunggal-ikaan ya, atau membina kebinekaan tunggal-ikaan, maka akibatnya nih ya timbulnya konflik ya. Kalau sudah konflik timbullah disintegrasi, ingin memisahkan diri. Contohnya ya Papua. Papua kan ramai terus itu. Yaitu tadi mereka masih membedakan pendatang, ya, membedakan agama. Padahal tidak boleh lagi. Next. Dihadapkan dengan Indonesia sekarang ini. Ya. Nah, kalau dalam gambarnya Indonesia sekarang ini cerah. Itu dalam gambarnya. Next. Potensi ancaman terhadap bangsa Indonesia. Ya. Potensi ancaman itu banyak. Ya. Ada pro, ada kontra. Itu sudah wajar. Ya. Kita saja ada pro, ada kontra. Apalagi negara. Ya. Next. NKRI dewasa ini. Ya. Degradasi nasional. Ya.
kualitas SDM masyarakat rendah. Jadi kualitas SDM-nya itu masih banyak yang rendah. Kalau kita lihat di pedesaan-pedesaan, ya, desa, dusun tinggal, ya alhamdulillah di daerah kita ini untuk kualitas SDM masyarakatnya sudah meningkat. Tapi ada kemarin yang SDM-nya di Tebo dalam bulan-bulan ini itu terjadi keributan, masalah sepele, sampai satu meninggal. Ada yang tahu? Apa masalahnya? Bola. Nah, ya. Itu kenapa sampai terjadi begitu? Ya karena SDM-nya rendah. Jadi pikirannya pendek. Pikirannya serba aku. Akulah yang hebat, akulah yang kuasa. Kita bermasyarakat tidak boleh mempunyai berpikiran yang dangkal. Pikiran kita maju. Sampai Kapolda datang dan Rem datang kemarin itu. Baru bisa reda. Desa mana lu? Teluk Rendah Pasar. Ya. Si korban itu desa peninjauan. Batas Batanghari dengan Tebo. Kan sia-sia. Kenapa harus terjadi? Disitulah kita yang harus berpikir untuk maju. Hanya karena bola, sponsor, kurang puas, terjadi keributan, ditengahi sama Babinsa, sama Babin Kantip, makin rame, ya. Masa macam mana kita melihat aneh-aneh berterbangan di lapangan itu, akhirnya membawa korban. Naudzubillah min dzalik, ya, jangan terjadi di lingkungan kita. Ya. Dan cukuplah ini pelajaran yang pertama dengan yang terakhir kali di daerah kita. Ya. Kita tidak usah berbicara luas dulu, yang penting daerah kita. Ya. Kalau sudah daerah kita aman, baru kita bisa meluas. Next. Nah, sekarang yang kita hadapi di Provinsi Jambi, ya, karena kita orang Jambi, wilayah Jambi. Ya. Yang pertama, suku anak dalam. Rambahan tadi. Kau tahu Bukit 30? Berarti kau keturunan Bujang Kabut. Hah? Genah kawan Bujang Kabut? Alah, bohong. Ya. Bujang Kabut adalah temenggung suku anak dalam di wilayah Bukit 30, daerah Sumai. Orangnya kecil, Pak. Saya dari 2010 sampai 2017 bersama mereka terus. Sulit, Pak. Pertama membina, kita mau masuk ke wilayahnya itu sulit. Karena apa? Ya karena itu tadi, ada orang-orang yang mengendalikan. Mentang-mentang dia, ya, dilindungi, diawasi oleh HAM dunia. Jadi dia semaunya sendiri. Nah, terus ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya, yang menyetirnya. Jadi kami dan Kapolsek, Camat itu kerjasama bagaimana merangkul mereka, ya, bagaimana membina mereka. Ya alhamdulillah, kalau kelompok Bujang Kabut ini sudah bisa kita bina, ya, sudah kita bisa arahkan. Kalau dulu Pak susah, ya. Konflik lahan, bawaannya apa?
kecepek, senjata rakitan. Senjata rakitan, Pak. Kita baju dinas, ya, camat pakai baju dinas, kapolsek pakai dinas, dan ramil pakai dinas, masuk ke situ, tidak dihargai, Pak. Padahal kita mau mencari jalan untuk penyelesaian permasalahan dia. Sampai kami ditodong sama kecepek, Pak. Kita, apa tidak takut, tidak berapa kita angkat Bapak. Nah, ya, kita sabar. Yang penting tujuan kita tercapai. Alhamdulillah sekarang Pak sudah tercapai, sudah bisa dibina. Ya. Tapi kehidupan mereka masih berpindah-pindah. Yang namanya Bujang Kabut, terus anaknya si Oji, itu rumahnya Pak, mobilnya, hartonya lebih dari kita. Baru-barunya Honda CR-V, kita masih naik motor, keluar masuk sana naik motor, dia sudah mobil CR-V, mobil kantor. Dari mana? Ya mereka menjuali aset-aset negara. Jadi tanah-tanah HP, tanah-tanah yang dikuasai pemerintah, itu dikuasai dia. Dijual dengan para pendatang. Ya. Dijual dengan para pendatang. Betul apa betul, Luk? Nah, itu. Saya tidak cakap bohong. Karena ini pengalaman saya. Sekian tahun. Susah payah. Jadi kalau ribut itu sudah. Pokoknya bakar-membakar. Kecepek di mana-mana. Tapi karena kita aparat pemerintah, ya kita sabar, baik. Ya. Sebatas mana orang ini mampunya. Akhirnya kita rayu, kita bina. Dengan masuknya apa? Sunat massal, berobat massal. Alhamdulillah bisa, Pak. Kita kasih bantuan sembako, ya. Alhamdulillah mereka nerima sekarang. Dan mereka sekarang sudah mau membuat KTP dan sudah mempunyai KK sebagian. Permasalahan apa lagi yang ada di Jambi ini? Nah itu Pak, pertambangan tanpa izin. Ya. Nah, nyambung loh. Hah? Iyo. Loh. Berarti lo awak tukang dompeng ya? Enggak. Oh, oke ya. Dompeng ya. Ini susah kita berantas, Pak. Berapa kali kami membentuk tim di Pemda. Pimpinan A2. Pak Saiful Azhar, ketuanya. Ya kita sosialisasi sudah, razia sudah. Razia hari ini, kita datang dia lari. Besoklah kerja lagi. Itu susahnya kalau dompeng. Kalau batu bara, rato-rato ada izin, Pak. Kalau batu bara itu kan tambang besar. Rato-rato ada izin. Kayak permasalahan di Batu Kerbo. Itu peti, pakai alat berat. Dan bukan orang kita sini. Dari Merangin yang banyak. Alhamdulillah sekarang sudah pada keluar. Ini yang kita jaga, supaya alam jangan rusak. Tolong beritahu saudara-saudaranya yang masih berdompeng. Hentikan. Karena kalau tidak kita hentikan, bagaimana nasib generasi berikutnya? Nasib generasi berikutnya itu mencari rezeki sudah susah. Mau ditanam apa bekas dompeng? Hah? Ayo, tanam apa? Paling yang bisa itu loh, kan tanam duit di situ. Nah, itu bisa.
tanam sawit, walaupun dipupuk, hidup segan, mati tak mau. Karena dia batu dengan pasir yang ada. Sedangkan generasi kita ini butuh makan. Ya? Butuh makan. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik sekalian, kalau lihat bandara, bagaimana kanan kiri bandara itu? Hah? Nah, rapat terakhir kemarin, terus terang ya, orang minta pendapat dengan saya. Ya saya izin Pak A2. Ya kita harus ada penindakan. Kita panggil dulu. Ya. Yang punya tanah itu siapa? Hah? Yang punya lokasi siapa? Nanti muncul lah aja. Hah? Panggil BPN, pasti tahu yang punya tanah-tanah situ. Akhirnya apa? Ya kita adakan razia sore. Tapi razia Pak, ya tidak tahu juga, sudah pada bocor. Bocor. Nah itulah. Bocor bukan bocor halus lagi Pak, bocor besar. Ya. Satu orang penambang pun tidak ada. Satu mesin pun tidak ada. Padahal kami tidak ada dengan Pak A2 nih. Kumpul di Pemda. Oke, kumpul. Langsung ke sana. Tidak ada. Akhirnya tanya, Pak A2, gimana Pak Tarko? Apa tindakan kita? Panggang Pak, kataku. Daripada kita dipermainkan, panggang. Nah, nanti siapa yang muncul, itulah yang punya. Yang ribut, itulah yang punya. Baru tindakan hukum. Sampai sekarang tidak ada yang ribut. Itu tentang tambang peti. Narkoba. Nah, narkoba Pak. Ini racun Pak. Racun generasi. Ya, racun. Ini yang saya khawatirkan. Ya saya khawatir ya. Anak-anak usia SMA. Ya, itu saya khawatir. Karena itulah penerus-penerus generasi. Apa narkoba itu, Luk? Narkotika dan obat-obat terlarang. Itu ada kelas-kelasnya. Karena narkoba ini, kalau kita sudah kena, ya penasaran terus Pak. Saya buka di diri saya sendiri. Kalau saya Pak, yang namanya sabu, narkoba, ekstasi, itu saya hanya lihat di TV. Ya. Megang saya belum pernah, melihat langsung belum pernah. Tapi keponakan saya yang di Jakarta, ya, dia kerja di Pertanian, Kementerian Dirjen Pertanian di Pasar Minggu. Sudah PNS, ya, kena itu. Nah, ayo saya minta pendapat dengan saya. Ya sudah, karena itu memang dilarang. Ada aturan hukumnya, serahkan saja. Ngapain berat-beratin? Bukan kita tidak sayang dengan anak. Justru kita sayang dengan anak, serahkan dengan aparat penegak hukum. Itu tentang narkoba. Sampai akhirnya apa? Meninggal dunia, direhab sudah. Biaya sudah habis untuk merehab. Keluar. Akhirnya, karena tidak bisa dikendalikan lagi, meninggal. Saya tidak menceritakan orang lain. Itu keadaan di keluarga saya. Tetapi saya melihat saja yang secara langsung belum pernah. Ya, jangan nanti kamu, oh bapak itu ngomong ponaknya pastilah, pastilah lah yo katanya. Tentang narkoba. Next. Nah, ini dia gambarnya. Angka kemiskinan nasional di Jambi ini ya, kita bicara Jambi ya, 10,7%.
atau 25,14 juta. Itu angka kemiskinan di daerah kita. Ini narkoba. Tadi sudah saya ceritakan awal, ya. Musuh bersama, ya. Musuh bersama, public enemy. Say no to drug. Ya. Yang sebelah sana, dunia indah tanpa narkoba. Memang kalau kita sudah kena narkoba, itu pikirannya, ya, pikiran-pikiran setan, ya, selalu ingin berbuat negatif. Selalu ingin berbuat negatif. Itu kalau narkoba. Perbuatan salah dianggap dia benar. Hilanglah akhlaknya. Akhlak hilang. Di Jambi, pada tahun 2018, itu nomor 4 di Indonesia. Nah, daerah kita nomor berapa kemarin? Hah? Nomor Cie. Dengar kan di berita? Jadi bagaimana usaha adik-adik ini untuk meniadakan narkoba di daerah kita ini? Pengaruhi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Bersama kita selamatkan anak bangsa. Untuk anak cucu kita dari ancaman narkoba. Nah, jadi kita, ya, diajak untuk menyelamatkan anak cucu kita dari ancaman narkoba. Next. Ini pengaruh-pengaruh narkoba, ya. Pengaruh eksternal. Pengaruh lingkungan. Tidak menutup kemungkinan di lingkungan kita banyak pengguna narkoba. Jadi bagaimana kita supaya jangan terpengaruh? Jalan pintas untuk dapat uang. Ini narkoba tadi. Alasan apa? Ekonomi. Ya. Tapi itu alasan aja ekonomi. Padahal kalau untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, banyak jalan usaha lain. Banyak pekerjaan lain. Bukan menjual narkoba. Tapi memang enak dah loh narkoba tuh. Bendonyo kecil, duitnya besar dah. Hah? Iya kan? Ayo. Tapi jangan loh, ya. Jangan. Masuk penjara kamu berbuat itu. Hah? Ada pasal-pasal yang menjeratnya, ya. Kalau memang itu pengobatan dari dokter, ya itu kita harus izin dokter. Karena ini sebetulnya, ya, itu bahan-bahan obat kedokteran. Hukuman tidak berefek jera. Nah itu, berkembangnya narkoba ini ada baik alasan yang hukuman tidak efek jera. Hukuman yang efek jera itu yang bagaimana? Hukum mati. Lah kena HAM pula, Bu. Hah? Lah HAM pula sekarang. Ini memang ada pasal-pasal yang menentukan. Nah, keluarga. Nah, ini faktor keluarga, ya. Keluarga, yang dikatakan keluarga itu ayah, ibu, adik, saudara-saudara dekat kita. Jangan sampai terpengaruh oleh
narkoba. Karena kalau sudah terpengaruh oleh narkoba, kita akan masuk jurang. Habislah harta kita. Habis. Apalagi pengguna. Pengguna itu kalau masih pertama, yo dipancing orang. Memang dipancing orang. Kasih. Oh enak. Kedua kasih. Ketiga kasih. Keempat orang tidak akan ngasih. Cari dewe. Nah, di situ minta duit dengan wong tua untuk beli itu, minta duit dengan saudara untuk beli itu. Saudara sudah tidak punya duit, yang diminta sudah tidak ada. Terakhir mungkin gelas kita di rumah kita jual. Alangkah malunya kita. Ponaan saya itu yang saya ceritakan tadi, jangankan gelas, kembang di pot. Kalau di Jakarta kan mahal itu. Diangkat, dijualnya. Dia sudah meninggal, ya. Ya bukannya dia meninggal senang, tidak, ya. Tapi kita sudah tidak memikirkan dia lagi. Next. Waktunya habis. Ini faktor internal tadi. Karena waktunya sudah mepet ya. Rendahnya pemahaman agama, ya. Jadi kita harus fundamental agama, ya, akhlak, depresi, pengawasan diri, moral rendah. Next. Nah ini akibat, ya, akibat narkoba tadi, ini yang terjadi. Next. Ya. Next. Ya. Nah, itu akibat narkoba tadi, ya. Saya cepatkan kenapa? Karena waktu sudah habis, ya. Nah, silakan kalian baca. Next. Ini dampak akibatnya, ya. Penyakit-penyakit yang akibat bebas tadi. Next. Nah, akibat narkoba ini. Ya, terlihat semua? Next. Ya, next. Lanjut. Gotong royong. Gotong royong mungkin kita sudah tahu semua lah. Itu filosofi bangsa kita. Kerja bersama-sama, ya. Next. Nah, ini contoh gotong royong. Next. Toleransi antar umat beragama. Kalau dulu zaman saya sekolah ada pelajaran PMP. Dalam pelajaran itu ada gambar masjid dengan gereja dekat, dengan pura dekat, ya. Next. Nah, bangsa Indonesia yang sopan santun, ya. Jangan kalian ketemu dosen malah berjauh, ya. Salam. Macam mana kita di dusun ketemu wong tua kita, ketemu datuk kita, ya. Next. Ini Indonesia negeri yang ramah tamah. Next. Next. Lanjut.
Nah, siapa yang mengawal dan menjaga? TNI Polri jasadnya, rakyat ini roh. Roh itu apa? Nyawanya. Makanya rakyat bersama TNI Polri harus bersatu. Ya. Next. Nah, kembalinya ke Pancasila. Ya. Semua kegiatan kita harus berlatar belakangkan Pancasila. Berasaskan Pancasila. Next. Mantap nasionalisme dengan mewujudkan kerukunan dan keharmonisan agar Indonesia hebat. Next. Nah, ini plonga-plongo, ya. Jangan plonga-plongo. Jangan hanya termenung. Berbuatlah dengan tindakan-tindakan yang positif, dengan berkarya yang positif. Next. Jangan biarkan Indonesia menangis. Next. Next. Nah, ini yang diharapkan. Ya. Ada lu mungkin kan gambarnya di Siko tahun kemarin. Ada. Next. Lanjut. Saling membantu dan kompak. Lanjut. Lanjut. Bersatulah dan kompak. Lanjut. Berbuatlah dan beri yang terbaik Indonesia. Lanjut. Lanjut. Selamat berjuang dan bergotong royong untuk menjadikan Indonesia bangsa yang menang. Lanjut. Nah, ya tepuk tangan, ya. Ini yang diharapkan. Ya, saya minta maaf kepada panitia karena saya sudah makan waktu sekian menit. Berapa? Saya tidak tahu. Tahunya sekian menit. Ya. Jadi itu yang kami harapkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Pasti tidak ada. Hah? Jelas, belas jawabnya. Hah? Itulah kalau rame jelas, belas. Kalau suruh tanya, diam, toleh kanan, toleh kiri. Hah? Oke. Demikianlah saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.